Selamat pagi teman-teman dari Firenze Santa Maria Novella. Ini sekarang jam 6 lewat 22. Tadi saya nyampe sini sekitar jam 6 kurang 5. Jadi semalam tuh habis nginep buat tempat tidur doang sih, buat tempat tidur sama tempat mandi. Tapi bersyukurnya ada tempat penginapan yang mau nampung di sini. Jadi lumayan buat mandi sama istirahat. Nah pagi ini saya jadi mau trip buat kembali ke Austria, ya kan? Cuman trip kali ini saya mau agak sedikit beda nih. Pengen tahu lounge-lounge apa aja yang ada di Austria. Dan tiket first class-nya itu kalau naik kereta OBB, Railjet dari Austria, itu bisa akses lounge. Jadi rencananya dari Florence, dari Firenze ini, saya mau naik kereta dulu ke kota Bologna, sekitar enggak 1 jam ya, mungkin sekitar 30 menit. Nanti keretanya datang sekitar setengah jam lagi dari sini. Naik Frecciarossa buat ngejar waktu biar cepet, karena kalau naik Frecciarossa ke kota Bologna kan cuma setengah jam. Kalau naik Intercity bisa 2 kali lipat, kalau naik regional bisa 1,5 jam sampai 2 jam gitu. Makanya biar ngejar keberangkatan kereta pagi, saya naik Frecciarossa. Untuk kereta dari Bologna menuju Innsbruck nanti saya akan naik kereta Railjet New Generation. Waktu itu perjalanannya udah sempat saya post ya, yang perjalanan saya dari Munich menuju Innsbruck. Cuman ini relasi sebaliknya nih, perjalanan dari Italia menuju ke Austria, dan nanti rutenya itu kita melewati Brenner Pass gitu. Jadi salah satu rute yang memang cakep juga karena pinggirannya itu tebing-tebing dari pegunungan di wilayah Bolzano. Kereta yang bakal saya naikin udah tampil di layar, Frecciarossa 9504 tujuan akhir Milano Centrale, tapi saya turunnya di Bologna. Platformnya belum keluar, mungkin masih nunggu kali ya. Untuk kondisi stasiun Firenze di pagi ini lumayan rame. Dari tadi pas saya datang jam 6 kurang ya, itu saya kaget, saya kirain bakalan sepi, katanya rame turis ya. Terus juga yang bikin saya kaget lagi, polisi-polisi patroli yang jaga juga udah ada, banyak, nggak cuma satu, ada beberapa kelompok. Itu di dalam ada, terus petugas keamanan dari Trenitalia juga ada, dan di luar di bagian depan sana itu ada satu mobil tentara berjaga juga. Jadi oke sih, mantep sih untuk keamanan. Yang saya kirain kalau saya datang pagi ke sini tuh ya belum ada penjaganya, tahunya udah ada. Untuk teman-teman yang mau beli tiket kereta, nah di sini tuh ada mesinnya teman-teman, self service, langsung bisa beli. Nah itu mesinnya ada di dalam, ada sekitar 5 atau 6 mesin ya kan yang bisa dipakai buat beli tiket. Lalu kalau teman-teman kesulitan buat beli tiket di mesin, itu juga ada tiket office-nya tuh di sebelah situ tuh. Nah, jadi teman-teman bisa langsung datengin aja tiket office-nya kalau mau beli tiket kereta dari Trenitalia. Khusus buat teman-teman yang punya tiket kereta Frecciarossa kelas eksekutif atau Italo yang kelas paling tinggi, saya lupa kelas apa. Nah, teman-teman bisa menikmati lounge di sini nih, Freccia Lounge sama Italo Lounge Club. Tapi khusus tiket kereta yang paling tinggi ya. Oke, saya udah di dalam wilayah peron teman-teman. Nah, di sini ada yang lucu nih. Jadi kalau di stasiun-stasiun lain di kota Italia, kalau mau masuk ke wilayah dalam peron sini, itu tuh scan tiket dulu kan. Jadi ada gate-nya buat scan tiket, QR code. Nah, kalau di sini tiketnya itu manual, dikasih unjuk ke penjaganya di situ. Jadi kalau misalnya dilihat, oh ya tiketnya bener, ya udah masuk. Nah ini dia keretanya datang juga.
Gerbongnya agak ke sana tuh. Kalau yang di sini masih gerbong standar. Saya naik di gerbong first class. Bisnis jadi dapatnya. Alright, kereta diberangkatkan dari stasiun Firenze Santa Maria Novella, teman-teman. Jalanan cuma sekitar setengah jam kayaknya. Mudah-mudahan keretanya nggak delay ya, soalnya nanti di stasiun Bologna itu agak tricky nih soal pindah keretanya. Karena Bologna itu kan stasiunnya bertingkat. Jadi untuk high speed train Italia kayak Frecciarossa atau Italo itu ada di platformnya, nanti nyampenya di bawah tuh, platform sekitar 23 meter ke bawah, ya kan. Nah sedangkan untuk kereta lainnya kayak Intercity, Railjet dan lain-lain itu di platform utama yang di atas. Nah itu butuh waktu buat naik ke atasnya, dan saya cuma punya waktu 17 menit buat buat pindah kereta. Barusan seperti biasa setelah kereta baru berangkat tuh udah ditawarin minuman, karena kan saya di kelas bisnis ya. Di kelas bisnis itu kan dapat minuman, dapat kopi sama snack. Terus tadi ditawarin tuh mau sweet atau salt, ya kan, sweet atau salty, mau yang asin atau manis snacknya. Terus saya tanya, ini sandwichnya pakai ini ya, pakai pork ya? Iya, dia bilang sandwichnya itu yang satu pakai speck, ya kan, yang satu pakai pork ham gitu kan. Loh sama aja dua-duanya dari pork. Terus ada yang lain nggak gitu? Oh terus ditanya are you vegan gitu? Ya udah saya bilang aja vegan gitu kan. Iya ya, oh ternyata mereka punya menu vegan nih. Ini dia nih yang saya bilang nih, harusnya dapetnya kayak gini nih, vegan ya kan. Oh, wah keren. Bienvenido a bordo. Nah kan, ini baru proper. Coba yang kemarin cuman dikasih ituan 2 biji apa cookie. Ya ini masih oke lah tuh. Dikasih snacknya kacang-kacangan vegan ya kan. Ada kotaknya, terus dikasih ini juga nih gluten free. Paling enggak ya keren lah, nggak cuman di istilahnya dilemparin apa cookie 2 biji gitu kayak. Untuk teman-teman ya yang mau naik tren Italia kelas bisnis kayak gini, atau teman-teman pakai Eurail yang first class, nah teman-teman bisa tanya tuh, kalau teman-teman memang tidak mengkonsumsi makanan yang diolah dari pork ya kan, teman-teman bisa minta yang sweet atau minta yang vegan sekalian kayak gini ya. Kalau untuk minuman masih sama ya, teman-teman bisa minta kopi atau soft drink, oke? Ya, itu dia perjalanannya. Saya udah nyampe di Bologna Centrale, teman-teman. Uscita. Oh, ini dia liftnya kayaknya. Tung yuk. Binari platform. Ini dia nih, 1 sampai 11. Oh iya, teman-teman. Saya ingat saya udah pernah kesini dulu. Waktu tahun lalu, saya ke Florence. Jadi baliknya itu kalau nggak salah, saya lewat Bolonya dulu nih. Iya, ini emang agak membingungkan nih, harus ke atas dulu. Waktu itu saya malam-malam di sini tuh dia. Jadi saya dari bawah tadi kan. Nah, habis itu naik satu lift, nah, naik lagi eskalator nih ke platform utama di 1 sampai 11 tuh. Tapi bukan 1 sampai 7 ya. Karena platform 1 sampai 7 yang OVS sama 1 sampai 4 S ini platform buat kereta regional. Teman-teman nyarinya platform utama yang binari 1 sampai 11. Oke? Ikutin aja petunjuknya. Nah, begitu binari 1 sampai 11 ke arah sana. Nah, ikutin aja teman-teman arahnya nih. Memang agak jauh sih. Jadi kalau teman-teman punya waktu sekitar 10 menit masih oke. Tapi kalau waktunya cuma 5 menit harus lari kayaknya. Nah, ini 1 sampai 11. Nah, ke atas ini nih. Ayo jalan Mbak. Oke, sampai di sini.
ngikutin ini aja 1 sampai 11 ke arah kanan. Nah, masih 7.29, tadi saya nyampe jam 7.25. Ini ada petunjuk arahnya lagi. Platform 10 sampai 11 di atas. Saya di platform 9. Itu di sana berarti 8 dan 9. Oh iya. Oh, masih kereta ke Piacenza nih. Belum datang apa ya keretanya? Yuk, naik yuk. Platform 9. Belum datang keretanya. Masih kereta regional. Udah, syukur deh. Gak ketinggalan keretanya, alhamdulillah. Platform yang benar nih. Itu dia. Railjet 88, tujuan akhirnya Munchen Hauptbahnhof, jam 7.45 di peron 9. Nah, ini sekarang ada head trouble apa lagi saya nggak tahu nih. Harusnya keretanya udah standby di platform 9, tapi ini masih kereta regional 3902 tujuan Piacenza, masih standby di sini nih, belum beranjak-beranjak. Bahkan kayaknya ada staf kereta Railjet yang mau saya naikin juga udah standby. Cuman keretanya mungkin nggak bisa masuk ya, karena platformnya masih didudukin, masih disinggahin sama kereta regional ini. Atau mungkin masih ada efek dari strike kemarin ya, stafnya belum on semua nih. Jalan juga nih kereta, akhirnya kalau nunggu kereta Railjetnya datang. Udah jam 7.45, keretanya belum muncul, tapi di sebelahnya ada info kalau kereta bakalan telat sekitar 5 menit. Keretanya datang nih teman-teman nih. Ya. OBB Railjet dengan lokomotif Siemens Vectron. Di depan ternyata. Yuk, sana yuk. Seat berapa ya? Tadi saya ya. Lupa seat berapa. Kembali lagi ke Railjet New Generation. Kayaknya saya di belakang deh. Seat 31. Oh, 31 di sebelahnya. Oh, ini dia. Hai. Seatnya sendirian 31. Oke, kereta mulai berjalan teman-teman. Akhirnya diberangkatkan pada pukul telat sekitar 7 menit. Saya dapat jalan arahnya maju nih, asik. Dan di sebelah kanan, harusnya kalau di sebelah kanan saya bakalan dapat pemandangan nanti ketika di Brenner Pass. Ngomong saya lagi ada di kursi paling tingginya OBB nih, kelas bisnis, tapi di Railjet New Generation tuh. Jadi kalau Railjet New Generation, kelas paling tingginya tuh dia ada di kompartemen gini teman-teman. Beda sama yang sebelumnya ya. Kalau Railjet yang generasi lama kan dia nggak kompartemen. Kemarin kalau teman-teman lihat kelas eksekutifnya di Frecciarossa seri ETR 500. Upgrade atau downgrade menurut teman-teman? Dari yang single seat sendiri-sendiri jadi isinya berdua di dalam kompartemen, isi kompartemen isi 4 dan kursinya dua-dua sebelahan gini. Asik gak sih? Malah gak asik ya, walaupun memang kursinya gede banget.
Kursinya lebih gede daripada kursi first class tuh yang ya first class yang di sana. Ini gede banget kursinya. Tuh. Nah, ini saya lagi duduk di first class, seat saya biasa. Kalau saya duduk pasti milihnya yang quiet zone karena saya seneng yang quiet-quiet dan berharap quiet zone-nya beneran nanti orang-orang yang nempatinnya tuh pada quiet ya. Maksudnya respecting quiet zone gitu. Nggak kayak kemarin berisik. Untuk di seat first class, teman-teman bisa lihat seatnya juga gede. Jadi kalau yang bisnis tadi seatnya itu gede, lebih gede lagi. Ini lebar. Nah yang tadi tuh lebih lebar lagi tuh. Mungkin sekitar ada nambah 3 atau 4 cm ya. Tuh. Tapi ini udah cukup lebar. Dibanding yang lama, ini kursinya lebih rigid ya terasanya ya. Lurus aja gitu, nggak ada shape untuk ke badan gitu. Atau mungkin karena ini kursi masih baru, jadi jarang didudukin ya teman-teman. Makanya kursinya masih belum ngebentuk badan gitu. Sebelum masuk ke fitur kursi lagi, ini yang waktu kemarin saya naik Railjet New Generation ada yang belum saya review nih. Ini soal lock ini nih teman-teman nih. Jadi di Railjet yang baru, sekarang untuk bagasinya tuh udah ada kunci nih, lock ini nih. Sebenarnya di Deutsche Bahn udah ada ya yang seri Ice-T itu ya. Cuman ya lumayan lah, oke lah. Kalau yang Deutsche Bahn masih pakai koin, kalau ini udah digital nih. Jadi teman-teman bisa pakai NFC, ya kan? Atau pakai pin code. Nah, ada di sini nih. Tuh, bisa pakai NFC option 1 atau pakai pin code. Jadi, buat teman-teman yang naik Railjet New Generation, untuk bagasinya lebih aman. Tapi di bagian sini tersedianya cuma 2 nih kaitannya nih. Jadi yang di bagian bawah enggak. Disaranin kalau teman-teman misalkan naik kereta apapun itu ya, misalkan teman-teman duduknya di tengah, terus bagasinya di ujung, ya udah teman-teman bawa ini aja, kunci yang kayak gini apa? Rantai sepeda. Jadi bisa kopernya dirantain sepeda. Karena saya inget banget naik kereta Railjet New Generation juga waktu itu dari Munich ke Innsbruck ya kan nyobain ini. Itu tuh di stasiun mana saya lupa. Ada orang naik pas berhenti terus habis itu jalan doang bulak-balik terus saya lihat turun lagi. Orang itu cuman bawa tas backpack jadi kayak mantau situasi suasana gitu. Mantau nih kayaknya ada barang yang bisa saya ambil nggak ya. Lalu, oh ya, ini saya mau kasih tunjuk yang tadi. Ini kursi saya nomor 31. Nah, tulisannya dari Bolonya sampai Innsbruck, ya kan? Untuk kursi yang ini direservasi dari Bolzano sampai Munchen. Nah, kalau yang lain kan masih kosong nih. Nah, berarti kursi yang nggak ada nomornya itu, ini tinggal nggak bisa apa namanya? Teman-teman bisa langsung duduk aja gitu. Untuk kursi di bagian ujung teman-teman, nah ini adalah kursi priority. Jadi untuk orang tua dan ibu hamil biasanya. Jadi misalkan teman-teman memang sudah reservasi atau duduk di sini, kalau misalkan ada priority yang datang, nah teman-teman nanti harus dengan kesadaran diri pindah kursi aja gitu. Atau nanti krunya ya memang biasanya berhak untuk memindahkan teman-teman ke kursi yang lain. Saya tuh penasaran sama ini loh. Ini direservasi, tapi tulisannya tuh last minute tuh. Nah, coba saya mau cek ya. Mau cek reservasi tiket lewat aplikasi. Nah teman-teman, ini seat nomor 32 sama 33 ya, di gerbong 261 first class quiet zone yang tadi saya cek tuh, tulisannya last minute ya kan. Nah barusan saya cek nih di aplikasi, ternyata di gerbong ini yang masih bisa di di booking, direservasi emang seat nomor 32 dan 33 gitu. Jadi dia available untuk direservasi sampai last minute teman-teman artinya. Nih ngomong-ngomong cuacanya cerah sekali hari ini. Jadi clear dilihatannya di luar tuh. Wow.
Masih di wilayah Itali, belum masuk perbatasan di wilayah Brenner Pass atau wilayah pegunungan. Jadi pemandangannya masih landscape ladang ya. Nanti mungkin masuk Verona udah mulai perbukitan tuh, karena Verona kan sebenarnya bagus juga tuh kota, tempat asalnya Romeo dan Juliet kan. Saya sempat mau ke sana, mau explore kotanya, cuman belum sempet aja. Sempet mau ke sana tapi belum sempet, maksudnya ada niat mau ke sana tapi belum sempet gitu. Karena untuk explore kota Verona dari stasiun itu, bukan, sorry, untuk explore kayak tempat Romeo dan Julietnya sama perbukitannya itu agak jauh, harus keluar dulu kayak naik mobil gitu, nggak bisa jalan kaki atau bukan walking distance gitu. Wah, kita ngelewatin satu sungai yang besar. Sungai apa ini? Oh, masih di antara kota Bologna dan Verona. Itu silangan sama kereta tuh. Ngomong-ngomong ya, ini kereta baru ya. Tapi dari tadi bunyi kalau lewat rel yang nggak terlalu bagus. Guduk 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 guduk. Nggak taunya bagian atasnya sini nih yang bunyi nih. Mana sih kereta baru tapi udah oplak-oplak ah. Payah nih. Ini tadi kirain udah mau nyampe, nggak taunya tulisannya telat 18 menit tuh. Next stop Verona. Ngomong-ngomong, ini beneran padi kayaknya teman-teman. Yang kayak saya bilang kemarin ya. Jadi karena di Italia kan terkenal dengan makanan namanya risotto yang terbuat dari beras juga kan. Cuman berasnya khusus memang. Tuh, padi kayaknya ya, bener. Ada padi kalau di Italia itu. Ini di dalam kabin isinya cuma 3 orang nih. First class quiet zone. Karena belum pada datang. Mungkin nanti datangnya Verona. Setelah Verona terus di Bolzano sama Innsbruck baru mulai ngisi nih. Soalnya terakhir saya naik kereta ini tuh asli rame banget teman-teman naik kereta. Karena kan memang kereta ini melintasi 3 negara ya, Itali, Austria sama Jerman gitu. Dari selatan ke utara atau utara ke selatan. Jadi pelancong tuh bisa naik kereta ini buat ngelintasin 3 negara itu. Efisien jadinya kalau mau nyebrang naik kereta ini tuh. Saya naik kereta ini jadwalnya yang paling pagi, yaitu jam berapa tadi, 7:28 harusnya berangkat ya kan, tapi karena 7:45 harusnya berangkat, tapi karena telat jadinya jam 7:55 baru berangkat. Nah, kereta ini sendiri relasi dari Bologna menuju ke Munich itu ada 3 kali sehari teman-teman. Kalau nggak salah yang jam 8 kurang, lalu jam 10 kurang, sama siang sekitar jam 1 atau jam 2 gitu. Jadi untuk relasi ini ada 3 kali sehari untuk arah utara. Kayaknya untuk arah selatan juga sama 3 kali sehari sih. Dan biasanya kereta yang pagi ini nggak terlalu rame nih isinya, walaupun memang ada aja yang naik sih. Karena kan jadwalnya pagi banget ya. Biasanya yang rame itu kereta yang agak siangan nanti jam 10 sama yang jam 2 siang. Itu rame tuh. Saya lagi nyobain duduk di kelas bisnis, kelas paling tinggi. Ya, mumpung lagi sepi ya kan, lumayan lah 10 menit, kali aja belum ada orang kan. Jadi di sini tuh nomor bangkunya 141 sampai 144. Yang di sebelah sana 151 sampai 154. Kalau soal pemandangan asik sih, kompartemen sendiri. Iya, kompartemen sendiri, cuman isinya berempat. Gak enaknya itu kalau sama keluarga naik di bisnis, wah udah cakep banget udah. Lihat tuh, wah lega sekali bisa begini ya kan. Ini coba. Recline-nya lebih jauh sedikit daripada kursi first class. Ini bisa recline tapi lebih jauh sedikit.
Posisi recline-nya jujur nggak enak. Ini nih perbedaannya nih. Ini yang recline, ini yang nggak enak. Ininya lurus nih. Pantat sama ininya nggak nempel gitu, nggak nyatu di badan, nggak enak. Mendingan posisi normal lebih enak teman-teman. Terus ini di bawah ada apa ya? Oh ini buat narik juga sama. Oh ini buat ininya doang. Kalau yang ini sama punggungnya diturunin juga. Terus di bagian bawah sama ada charger juga 2, USB Type A sama soket yang bisa dipakai buat European Type sama yang standar kayaknya ya. Ini lubangnya ada 2 soalnya nih. Combo. Terus apa ya? Udah nggak ada lagi yang spesial. Gini aja. Terus sisanya, oh ini yang saya baru tahu nih. Ini ada fitur buat ngatur ini. Oh ini buat ngelihat apakah di toilet lagi ada orang apa enggak statusnya. Kalau ini free. Lalu ini ada ambient light nih. Coba saya cek dulu ya. Nggak ngaruh apa-apa. Ini harusnya buat warna lampu. Lalu ini untuk matiin nyalain atau terangin gelapin. Sama ini buat suhu nih. Suhu udara di kompartemen bisa diatur nih. Itu sih tambahan fiturnya di kompartemen bisnis kelas ini. Sama sini ada kantong sampah kertas. Sama di first class juga ada. Tadi saya lihat ada kantong sampah kertas. Sama ini samping ini nih buat naro apa gitu barang kayaknya, buat naro kayak koper kecil atau tas laptop di samping. Ya namanya kan bisnis kelas ya. Jadi sesuai peruntukannya bisnis kelas. Karena penamaan itu beda-beda nih. Harusnya kan kalau yang saya tahu sebelumnya ya, second class, terus habis itu bisnis baru first class gitu. Tapi kalau di Eropa agak beda-beda tuh. Oh ada kereta lagi berhenti. Kayak ini OBB kelas tertingginya namanya bisnis kelas. Terus kalau di Italia udah bener tuh, paling tingginya eksekutif. Jadi second standar, dia nggak pakai first atau second ya, dia pakainya standar, premium, bisnis sama eksekutif. Lalu kalau di Jerman cuma ada second sama first class. Di Prancis juga sama, second sama first class. Wah, samping-sampingan sama Frecciarosa. Ini berarti jalur kereta cepet nih yang di samping teman-teman. Kalau kita lagi ada di jalur kereta reguler nih. Nah, ini yang moncongnya lucu. ETR 700 itu berarti dia tujuannya, ini kan kita arah Venice ya. Mungkin dari Turin atau Milan ke arah Venice atau sebaliknya tuh. Karena kan udah lewat Verona kan. Memang jalurnya Turin, Milan, Verona, Venice atau Venice, Verona, Milan, Turin. Stasiun Verona Porta Nuova. Penumpangnya ada yang naik tapi nggak terlalu banyak kayaknya. Setelah nunggu 10-15 menit telat, akhirnya berangkat juga. Dan sekarang posisinya mundur ya, karena tadi lokomotifnya dipindah dari posisi di sana jadi di belakang kayaknya. Karena setahu saya Siemens Vectron ini belum bisa buat konfigurasi push, jadi harus tetap pull karena ini kan posisi kita mau naik ke arah bukit. Nah teman-teman, kita udah masuk wilayah menuju Bolzano nih. Pemandangannya khasnya begini, memang ada sungai, terus di belakangnya udah ada pegunungan tuh. Nah di pinggir-pinggir tuh ada tanaman anggur teman-teman. Jadi kalau teman-teman naik mobil ya, sepanjang perjalanan di Bolzano ini,
di Brenner Pass. Nah, pemandangannya bakal kayak gini nih teman-teman nih. Perkebunan anggur semua. Kalau misalkan lagi musim dingin, winter, wah ini putih semua nih warnanya nih, gunungnya putih gitu kan. Terus sungainya ada bagian-bagian yang membeku juga teman-teman. Samping kita jalan itu tuh highway, jalan tol juga tuh. Pemandangan pegunungannya. Wah. Nah, ini juga kalau misalkan lagi winter sering dipakai nih gunung-gunung ini untuk tempat ski teman-teman. Jadi dicari yang wilayahnya nggak terlalu curam. Di sebelah sana juga pemandangannya sama tuh. Cuma lagi banyak halingan. Ah, itu kebun-kebun anggur tuh. Jadi kalau teman-teman naik kereta yang memang lewati Brenner Pass, suguhan pemandangannya bakal kayak gini teman-teman. Kanan kiri gunung batu, terus ada sungai ya kan. Terus juga kebun-kebun anggur. Em, kayaknya ya memang lebih seru kalau lagi pas winter teman-teman lewat sini nih putih semuanya. Paling enggak inilah ya masih awal-awal spring, nah itu masih banyak saljunya tuh. Kalau ini kan udah mau summer, jadinya nggak terlalu kelihatan. Ya hijau sih, hijau-hijaunya bagus menyegarkan. Tapi kalau pas lagi mataharinya cerah banget, agak sedikit hilang kontrasnya. Jadi ya seperti gunung batu biasa aja gitu. Tiba di stasiun Rovereto. Rovereto. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Rovereto. The exit is on the right in the direction of travel. Rovereto. Le porte del treno si apriranno sul lato destro. Ribet banget ya ngomong sampai 3 bahasa. Saya sambil makan ini nih bekal tadi, beli croissant di stasiun Firenze. Kayaknya di sini nggak ada penumpang yang naik deh. Sekalian cerita-cerita yuk soal ngetrip di Eropa. Jadi gini teman-teman, kemarin kan saya udah ngetrip ke Italia tuh naik kereta ya kan. Jadi starting pointnya saya udah cerita dari Venezia. Nah teman-teman kalau memang mau ngetrip ngunjungin kota-kota besar di Italia dan naik kereta, Venice bisa jadi tempat buat starting point tuh. Misalkan teman-teman landingnya langsung di Milan ya kan. Nah dari Milan mungkin berapa hari. Nah teman-teman coba main clock aja dulu ke Venice tuh ya kan. Karena ada kereta dari Milan ke Venice. Nah dari Venice baru tuh teman-teman kalau mau explore Italia bisa sampai ke Napoli. Mungkin di situ teman-teman bisa ngelihat apa namanya Pompei ya kan, reruntuhannya, terus Mount Vesuvius, sama lihat penampakan kotanya dari atas gitu. Cuman saya habis dari Napoli, teman-teman mungkin bisa mampir naik ke atas sedikit ke Roma, atau teman-teman tergantung nih mau ke Roma nginep dulu ya kan bisa, atau kalau cuman mau stop by aja bisa juga ke Roma, cuman misalkan berangkat pagi dari Napoli kereta paling pagi, terus mampir ke Roma sebentar ya kan, mungkin ngeliat explore satu hari tuh Colosseum, terus yang apa sih saya lupa nama pancuran air itu yang orang suka pada ngelemparin apa namanya ngelemparin koin. Gue explore kota Roma satu hari. Nah habis itu teman-teman sorenya lanjut ke Florence. Nah di Florence teman-teman ngebase deh. Nah dari Florence teman-teman besok harinya atau misalkan sampainya pas lagi sunset. Nah itu langsung tuh abis check in hotel misalkan langsung itu aja keliling kota explore, terus naik jalan kaki ke Piazza de Michelangelo, kalau nggak salah di atas ya Piazza de Michelangelo ya. Nah itu ngelihat kota Florence dari atas indah banget. Habis itu selesai dari Florence malamnya kan nginep malam tuh. Nah besoknya teman-teman bisa terserah mau explore Florence atau lanjut ke ini. Kalau saya mikirnya bisa ke Cinque Terre dulu naik kereta.
Cinque Terre cukup lah, misalkan teman-teman nggak mau explore kotanya dengan detail, cuman mau sekedar satu atau dua kota aja di Cinque Terre, nggak mau yang sampai trekking, ya cukup lah setengah hari, terus sorenya balik ke arah Pisa, karena kan ke Cinque Terre itu kan bisa ngelewatin Pisa tuh teman-teman. Nah, sunset di Menara Miring Pisa sambil nikmatin kopi tuh, cafe di situ. Balik deh ke Florence gitu. Nah, itu sih yang ada di pikiran saya. Nah, dari Florence baru deh teman-teman Italia kelar nih misalkan. Ya walaupun belum semua ya. Italia kan masih banyak banget yang bisa dieksplor, paling enggak garis besar kayak gitu. Nah, teman-teman mungkin langsung mau ke arah Austria. Nah, bisa teman-teman menggunakan kereta ini. Dari Florence, teman-teman starting pointnya bisa dari Bologna, ya kan? Atau teman-teman dari Venice lagi. Karena kereta railjet yang menuju ke arah Austria ini ada starting pointnya dari Bologna atau dari Venice. Teman-teman terserah deh dari Florence mau ke dua titik itu yang mana. Nah, dari situ nanti teman-teman berhentinya di Innsbruck, teman-teman, kayak saya gini nih, ya kan? Sampai di Innsbruck, nah teman-teman bisa stay dulu, explore kota Innsbruck, ya kan? Saya semalam atau 2 malam, kan Innsbruck old townnya lumayan tuh, ya walaupun gak terlalu besar, tapi kalau lagi winter kan cakep tuh, sekelilingnya pegunungan salju semua kan. Terus old townnya biasanya kalau lagi winter itu ada Christmas market, karena kan Austria terkenal salah satu negara yang Christmas market itu paling sering dikunjungi oleh turis mancanegara, selain kota-kota lain juga, negara-negara lain juga. Nah, selesai dari Innsbruck, nah teman-teman bisa pilih deh, kan arahnya tinggal ke timur tuh, ada Salzburg, ada Hallstatt, ada Wina, ya kan, tinggal naik kereta deh. Atau teman-teman mau mampir dulu sebelum, misalkan ada niatan mau ke Ceko, ke Praha. Nah, ada satu kota di Ceko yang nggak jauh dari Linz, perbatasan Linz sama Salzburg, namanya Český Krumlov. Mampir dulu di situ. Nah, jadi bisa naik urutan keretanya seperti ini. Nah, nanti udah sampai di Wina paling ujung baru deh. Entah teman-teman udah selesai ngetripnya mau balik, bisa berangkat pesawatnya dari Wina. Atau kalau misalkan mau lanjut lagi kemana, ke arah utara atau ke arah selatan, justru ke arah negara-negara Balkan, ya kan, itu bisa nyambung dari lewat Slovenia, Ljubljana, atau lewat Hungaria, Budapest gitu. Atau malah mau ke utara lagi, mau ke negara arah Baltik gitu, kayak Polandia, terus ke mana lagi, ke Latvia, Lithuania, Estonia, sampai nyambung terus nyebrang ke Helsinki. Nah, bisa nyambung dari situ arahnya teman-teman. Oh iya teman-teman, jadi kereta yang saya naikin ini kan kereta OBB Railjet dengan gerbong New Generation nih. Tuh, terlihatnya kan memang kursinya lebih besar ya, lebih mantap lah daripada yang versi sebelumnya. Cuman kursi besar gini jadi bikin ini loh, kelihatan ruangannya tuh sempit, nggak enak kalau buat lama-lama. Jadi kayak apa ya, padat banget gitu isinya. Dan memang kan dari pihak OBB sendiri bilang kalau gerbongnya itu diperbanyak untuk isi penumpangnya gitu. Jadi dengan tujuan mengurangi emisi karbon. Semakin banyak penumpang yang naik ke kereta kan emisi karbon jadi lebih berkurang, dan itu menurut saya hal yang baik sih. Cuman ya memang kalau soal kenyamanan, saya masih lebih prefer kereta yang versi lama ya.
Yang versi baru ini fiturnya lebih bagus, lebih banyak. Yang pasti harusnya lebih modern ya. Kayak misalkan sebagai contoh yang modern, ada di sana ada wireless charging kan di business class, di first class juga ada. Nah, di sini nih teman-teman buka tuh ada padnya buat fast charging, wireless charging nih, tinggal ditaruh aja. Mana nyala nggak? Nah, nyala kan? Ini bisa buat wireless charging, lalu USB A ada juga di sini. Lalu ada lagi buat gantungan baju. Nah, teman-teman tinggal pencet aja buat hanger ya kan. Kalau udah tinggal ditutup. Terus pegangannya ada di sini nih. Jadi buat bangun dari tempat duduk megang sini, atau buat penumpang yang lagi jalan ya kan bisa megang sini nih biar nggak jatuh pas lagi kereta manuver. Lalu update-nya ini bagian belakang dari wood panel di mix, jadi lebih kelihatan luxury-nya aja, lebih bagus. Lagi ya, meja meja masih sama tapi ini lebih gede kali ya mejanya ya. Enggak sih, sama yang versi lama, sama mejanya. Mau lebih berat aja, lebih mantep. Nah, ini yang bagian atas bisa dibuka nggak sih? Oh, nggak bisa ya. Bagian bawah doang yang bisa dibuka, ini nggak bisa. Nggak bisa. Ya udah. Terus gantungan masih sama, ada di sebelah sini nih gantungan. Space bagasi di atas kayaknya sedikit lebih besar karena bisa menampung koper medium, bahkan yang large kayaknya bisa. Cuman posisinya jadi memanjang ya. Tuh, tapi kesian gak sih kalau dikasih koper yang large yang berat, jadinya ntar ngek ngok gitu. Nah, sisanya itu sih yang saya bilang, ruangannya jadi lebih sempit. Tempat duduknya terlihatnya bagus. Oh ya, sama satu lagi, ini ada lampu baca ya di sini ya. Nah, tapi kalau soal kursi, jujur saya lebih nyaman sama kursi yang railjet generasi lama. Lebih enak. Ini tuh gak nyaman aja gitu. Ini di bawah ada footrest, tapi footrestnya pun gak bisa di-adjust nih. Tuh, bisa gak ya? Nah udah segini aja, kaki jadi selonjor begini. Lalu kalau dibuat recline, nah, aduh malah tambah gak enak kalau recline. Jadi saya masih lebih nyaman railjet yang lama sih. Walaupun memang kalau dari teknologi kayak kaca ini nih, jadi untuk penerimaan sinyal itu 40% lebih baik teman-teman. Jadi sinyal handphone yang masuk ke dalam, nah kita bisa dapat sinyal lebih baik dengan menggunakan kereta ini. Karena kacanya udah didesain seperti itu. Tetap pakai double glass ya kan, insulated glass ya kan. Tapi penerimaan sinyal dari luar jadi lebih baik. Terus apalagi update-nya ya? Ya ini sama elektronik display buat kursi, sama layarnya tuh udah kayak bukan layar TV lagi, jadi layar yang udah senada, dibuatnya dibuatnya memanjang layarnya, wide screen, jadi dilihatnya enak dengan interior keretanya. Tapi itu update apapun segimanapun kalau misalkan kenyamanannya kurang, dipotong ya seperti ini. Dan kayaknya kereta-kereta yang baru yang akan dirilis itu interiornya bakalan kayak gini semua teman-teman, karena penumpangnya dipadetin ya kan, terus dibikin fitur lebih banyak gitu, diupdate, yang pasti diupgrade fitur teknologinya, tapi ya itu kenyamanan kayaknya bakalan berkurang, termasuk restorannya. Kereta-kereta baru biasanya itu kan harusnya kereta ya zaman dulu tuh restorannya klasik gitu. Jadi memang memasaknya kita bisa ngelihat live cooking experience di kereta gitu, terus disajikan di meja. Live cooking experience kan memang salah satu keunikan yang ada di restoran kereta ya. Nah, makin kesini tuh makin dikurangin tuh. Jadi cuman ada restoran atau bistro, makanannya siap saji dihangatin doang gitu. Nah, ntar makin ke depannya lagi, bahkan udah nggak ada personel lagi teman-teman. Nah, menunya nih, jadi kalau teman-teman naik railjet yang ke arah Itali, itu menunya bukan cuman ada menu makanan Austria aja, tapi ada makanan Itali juga teman-teman. Waktu itu sempet tuh saya ingat anak saya waktu naik kereta ini ya, dia pengen beli spaghetti kalau nggak salah ya.
Cuman saya bilang nanti aja pas di kereta lanjutannya. Nggak taunya di kereta lanjutannya karena kereta cuman di wilayah Austria nggak ada menu Italinya. Aduh, saya jadi keinget terus kesian anak saya. Nah kayak ini ada pasta ya kan, tuh menu Itali. Terus lebih banyak pilihan menu lainnya juga tuh. Ini kalau di standar menu Railjet yang di Austria nggak ada nih, sama di Jerman juga nggak ada. Ini yang klasik nih, goulash nih, ini yang sering habis nih, enak nih. Nah sayangnya schnitzelnya ini dari pork teman-teman. Padahal aslinya Wiener Schnitzel itu, schnitzel yang asal kota Wina itu dari sapi. Nah ini juga enak nih crepesnya nih, crepes pakai saus strawberry. Terus ini kalau nggak salah milk Amstrudel pakai vanilla sauce nih. Ini enak nih, cream custard. Kopinya ini menipu nih. Biasanya kopinya, nah kopinya di Railjet itu di restoran itu nggak enak. Kalau teman-teman naik Railjet yang new generation kayak gini, mendingan beli kopinya di mesin kopi. Kan ada mesin kopinya tuh. Yang waktu itu saya sempat beli juga, lebih enak jauh daripada mesen di sini. Udah mahal nggak enak di restorannya. Ini keju, tuh karena oh ini menu anak-anak nih, terlalu. Ini keju, oh ini keju nih, cheese formaggi. Nah, ini pilihan kejunya tuh. Ada camembert, ada Fassel, Rotter Brie, Steyr Schimmel, Bio Butter, sama roti. Ini roti keju kayaknya. Terus ini menu buat anak-anak yang porsinya kecil. Ada sandwich, terus ada apa nih? Pasta sama ayam. Nah ini nih yang tadi nih. Jadi dapat roti, ini kayak roti sour bread gitu, terus dapat ham gitu kan, spek. Ini dapat kayak chorizo gitu, tapi pork semua ini ya. Ini sama potongan keju nih sama salad apa namanya? Acar timun. Ini pizza, tuh ada pizza. Kalau yang di Italia tuh ada pizza. Ini semol sama leberkäse ya kan. Kalau yang teman-teman yang makan pork, makan ini enak nih karena saya udah pernah nyobain tapi yang rasa sapi. Terus juga ada ini nih, kalau pakai pork ada tandanya tuh, pork tuh. Kalau yang vegan dia daun logonya. Ini Kaffenjausen nih saya belum pernah nyoba. Oh, Linzer Torte. Ini kayak tart manis gitu. Satu paket sama kopi. Terus ininya susunya pakai susu oat. Ini sandwich. Nah udah tinggal minuman deh. Ada minuman beralkohol, soda, soft drink, dan ini ada bir, ada wine juga, spirit, nah kopi dan teh, sparkling, prosecco kalau teman-teman suka. Sampai di stasiun Bolzano teman-teman, wah bakalan rame nih menurut saya yang naik nih, banyak nih. Dan udah telat keretanya sekitar setengah jam lebih. Iya setengah jam keretanya telat. Aduh, ini bisa-bisa gagal nih apa namanya, nyobain launch yang di Innsbruck. Karena kan rencananya nyobain launch pas transit di Innsbruck, Salzburg, sama Wina Der kan. Ausstieg befindet sich in Kalau Fahrtrichtung misalkan rechts. pas transit di Innsbruck mepet ya The nggak bisa exit is masuk on the launch dong. right in the direction of travel. Nah teman-teman ya, ini lagi posisi banyak yang naik nih teman-teman. Jadi apa namanya, dari tadi saya ngeliatin ada beberapa orang yang memang menurut saya mencurigakan. Naik tapi nggak bawa tas, terus mukanya celingak-celinguk kanan kiri. Pokoknya mencurigakan aja naik ya. Nah itu biasanya tuh yang cuma naik, terus habis itu turun lagi tuh, lihat-lihat barang tuh. Nah teman-teman harusnya hati-hati. Karena kalau misalkan orang mau naik kereta, kan gerbong mereka harusnya udah tahu di gerbong berapa, kelas berapa. Ini kan udah tahu first class, quiet zone, dan gerbong paling ujung. Kalau gerbong mereka adanya nggak di sini, mereka harusnya nggak lewat sini, teman-teman. Nah ini nih, baju merah ini bolak-balik nih dari tadi nih. Tuh, dia lihat lu dari tadi tuh, ya kan? Nah, bolak-balik lagi tuh dia tuh. Saya nggak tahu tuh dia lagi ngapain tuh. Tuh hati-hati tuh. Kalau saya sih daripada kecolongan ya udah curiga aja dulu. Mau kecolongan mau nggak curiga aja dulu pokoknya ya kan.
Wah, pemandangannya keren. Gunung, bukit, terasering, ladang. Wah, mantap. Ngomong bener kan rame banget nih gerbong. Jadinya habis masuk Bolzano banyak banget yang naik ke sini. Tetap saya aware dari tadi, awareness level tinggi karena banyak yang bolak-balik dan ini masih banyak yang kebingungan juga nih orang-orang mau duduk di mana. Karena yang saya bilang tadi, kereta ini first class tapi kadang-kadang tuh banyak yang gak reservasi. Jadi mereka yang datang terutama berdua atau bertiga itu bingung kalau misalnya duduknya terpisah-pisah gitu teman-teman. Nah, tadi tuh yang orang pakai rompi merah yang saya bilang tuh, tadi kan duduk di situ tuh. Terus habis itu ini lagi ada pemeriksaan tiket kan. Nah, sama yang cewek tadi di sini nih bocil nih, ya kan? Udah bener aja. Disuruh minggat tuh dah. Maksudnya gini loh, bukan saya mau ngerendahin atau gimana ya. Ini tuh first class. First class itu biayanya double daripada second class, ya kan? Nah, kalau misalkan buat beli reservasi aja nggak bisa, ya masa sampai duduk di first class? Berarti kan asal-asalan duduk yang saya bilang tadi. Ngapain? Udah nggak bawa koper, nggak bawa apa-apa, main mencelok aja. Itu juga masih bener itu. Kayaknya pas saya cek tadi mereka nggak punya tiket itu. Yang duduk di sebelah sini sama yang di sini. Cuma saya nggak tahu kenapa nggak didenda atau diturunin. Mungkin ya karena ini masih di wilayah Italia nih. Karena kan Railjet itu kan antar negara. Kalau misalkan di Italia, krunya masih kru Italia. Ntar kalau masuk Jerman, krunya ganti Jerman. Kalau masuk ke Austria, krunya ganti Austria. Nah, biasanya di wilayah Austria itu yang paling ketat tuh. Tuh, ini kalau di Italia mungkin masih slow kali ini petugasnya. Di bagian sana gunungnya masih ada yang ada saljunya tuh, teman-teman. Nah, ini berarti udah deket wilayah Brenner nih. Ntar lagi. Soalnya Brenner itu kan posisinya di puncak tuh. Habis dari Brenner baru deh turun ke Innsbruck turunan. Ini dia sampai di stasiun Brenner teman-teman. Brenner oh ya. Jadi stasiun tertinggi di titik operator kereta Italia dan Austria dengan standar gauge sekitar 1.300-an di atas permukaan laut. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. The exit is on the right in the direction of travel. Akhirnya kereta jalan juga meninggalkan stasiun Brenner. Habis ini Innsbruck. Ntar saya turun di Innsbruck nih. Wah, masih kelihatan banget tuh saljunya ya, pegunungannya. Ini kita sekarang lagi ngelewatin Brenner Pass nih teman-teman. Sebelah ada jalan tol, bukan jalan tol ya, jalan mobil. Ciri khasnya gini nih Brenner Pass. Lewatin gunung ngeliuk-liuk. Di sebelah kiri juga pegunungan tuh. Kelihatan nggak? Tapi gunungnya gunung batu. Ini dia danaunya Brenner See. Pakai dihalangin kereta lagi. Nah, di belakang view-nya gunung salju tuh. Nggak gede ya, Brenner See kecil. Tapi cakep nih. Keren. Liukan-liukan jembatan. Nah, ini udah mulai meliuk-liuk nih di sini nih. Kita lewatin jurang-jurang. Oh, masih ada konstruksi juga di bawah ternyata tuh ya. Bisa dibuat jalanan kayaknya.
juga akhirnya di Innsbruck. Ini dia. Cuman gara-gara udah telat teman-teman, telat setengah jam ya. Jadinya nggak bisa ke launch yang di Innsbruck sini nih. Soalnya saya mau langsung nyambung kereta. Keretanya kayaknya udah ada di platform 4, kereta tujuan Salzburg. Kalau gitu terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nyaksiin trip saya dari Itali, lalu kembali lagi dengan Railjet New Generation. Ngobrolnya lumayan banyak ya, lumayan panjang ya, mudah-mudahan nggak bosan. Kalau gitu thank you buat yang udah nonton. Tetap sehat, tetap semangat biar bisa jalan-jalan terus. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan juga cerita-cerita ya teman-teman kalau ada pengalaman naik Railjet, apapun itu boleh diceritain. Oke, thank you. Nanti saya tambahin footage video di launch di Salzburgnya ya. Oke, thank you teman-teman.